Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo Gatot Koco. Iya, Gatot Koco pun masih berputar-putar, tidak tahu ya. Kita refresh dulu saja ya teman-teman ya, sebentar. Ini kayaknya banyak yang nyangkut masih yang di bawah ini. Kita refresh dulu, refresh. Inilah kalau HP ini teman-teman. Ya teman-teman yang mau naik, tolong kalian kalau mau naik pakai akun kalian yang asli ya. Jangan kalian kalau naik entah akun mana yang kalian pakai ya, jadi nggak bakal saya naikkan. Penjaga marwah, silakan penjaga marwah. Macet lagi nih. Kenapa ini teman-teman? Sinyal siapa sih? Sinyal saya bagus kok. Penjaga marwah. Jangan usul dengan agama orang, usilin aja agamamu. Kenapa kau langsung marah-marah datang-datang? Sebabnya apa kamu marah-marah? Agamamu itu urusin aja tuh. Bukannya agamamu yang tukang nebeng agama kami. Yang tukang ngemis-ngemis, cari pembenaran. Apalah kau tuh? Loh, Menghujat itu. kau menghujatnya di mana? Ya. Mana? Coba nyalakan kameramu mana? Kejelekan agamamu itu urusin. Jangan Mana kameramu? Coba kameramu mana? Nyalakan dulu. Kamu ini kan. Kamu urusin. Kameramu mana? Coba nyalakan dulu. Kameramu saja nggak mau kau nyalakan. Kamu tuh kardus. Malu. Itu, kardus. Sudah malu jadi orang Islam. Kardus kamu tuh. Kardus? Iya, kardus. Sudah malu jadi orang Islam kan? Kamu ngapain ngurusin agama orang? Karena agama kamu tukang nebeng-nebeng di dalam agama kami. Agamamu itu jangan ngusilin agama orang. Agama kami. Kita kedatangan orang awam lagi, teman-teman. Jadi kita harus sadar, menjelaskan sedari awal duduk permasalahannya. Nggak apa-apa, karena dia ini teman-teman, ini biasanya dia nonton apa namanya, sideboard begini, yang kasih donat goyang itu loh, kasih donat joget itu loh, deng, nah itu biasanya dia nonton itu. Dia nonton debat lintas agama begini dia kaget, dia bicara apa dia? Urus saja agamamu, dia bilang begitu tiba-tiba. Dia nggak tahu duduk permasalahannya. Agama orang diurus. Apa itu kerjamu itu? Penjaga marwah. Aduh, kamu itu Nah, kau lanjut lagi ya. Kau lanjut lagi nonton ngadu ayammu. Biasa kau nonton ngadu ayam. Kardus, kau tuh botol, kau tuh kardus. Kau nyalakan kamera aja, kau nggak berani. Kau berani nggak nyalakan kameramu? Kardus kau tuh. Kau berani nggak nyalakan kameramu? Agamamu itu urusin itu. Nggak berani dia nyalakan kameranya. Udah tidur kau di bawah. Jadi tapi mereka tahu itu. Ya, mereka sebenarnya tahu bahwa agama Islam itu memang mereka kan tukang nebeng di kitabnya orang Kristen. Tahu mereka. Nah mereka tahu resikonya orang Kristen akan menjawab. Nah ketika jawab mereka pura-pura bengak begitu. Terus saja agamamu. Tapi mereka pura-pura bengak. Sebenarnya mereka tahu itu. Tahu.
Ya. Jadi sekarang mereka harus pura-pura pikun, pura-pura tuh. Iya. Sayangnya kita pakai HP ini, jadi kita nggak bisa tampilkan saudara-saudara. Ya. Saya belum tahu cara mindahin akun ini ke akun yang ke HP yang satunya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Ibrahim. Yuk, silakan Muhammad Ibrahim. Halo Muhammad Ibrahim. Ya, halo Bang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Saya lagi di luar, Bang. Emang kalau di luar nggak bisa nyalakan kamera? Lagi kumpul-kumpul sama kawan. Oh. Ya berarti mohon maaf ya. Saya nggak bisa menerima, kalau gitu saya turunkan ya. Oke, makasih. Sama-sama. Iya, kita kasih naik lagi ya. Ada Ahmad Zubair. Kita kasih semangat dulu Ahmad Zubair ini. Mudah-mudahan dia waras. Makasih. Ahmad Zubair. Halo Bang. Waduh. Pikir ada yang waras tuh. Umur berapa Ahmad Zubair? Bang, kalau Abang berbicara tentang agama, menurut Anda apa itu artinya agama? Wis. Keren. Dari mana, Bro? Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Umur berapa? Umur 17. 17. Agama itu sebenarnya ada bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Iya. Dari kata A dan Gama. Artinya A itu tidak, Gama itu kacau. Artinya tidak kacau, itu artinya. Kalau agama itu dalam bahasa Arab apa? Agama sebenarnya tidak ada istilah agama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu yang dikenal itu istilahnya din. Din itu sebenarnya jalan artinya. Jalan mencari kebenaran. Kalau kita berbicara, bukan jalan mencari kebenaran, jalan artinya jalan. iya, jalan untuk mencari apa? Keselamatan toh? Ya, tujuannya supaya selamat seperti itu. Supaya selamat. Jadi kalau Anda mengatakan agama kami nebeng toh? Oh iya, jelas itu. Bukti, sudah terbukti jelas. Maksudnya apa itu yang jelas? Harus mempunyai dalil, bukti yang tertentu supaya kita percaya gitu. Kan iya, contohnya Musa, Ilyasa, itu kan nabi-nabi Yahudi yang dicolong. Ada di Quran. Gini, jadi begini Bang. Kenapa Anda ini kan agama Kristen? Tapi sebentar, begini Bro. Supaya kita tidak lompat-lompat tadi Bro ya. Iya. Tadi kan ngomongnya din, jalan, betul? Iya. Keselamatan, betul? Iya. Nah, sebagai Muslim, kalian kan mengikuti Muhammad kan? Iya. Nah, Muhammad sendiri sudah selamat nggak? Sudah. Begini. Jadi Sebentar dulu. Muhammad ada di mana sekarang? Muhammad ada di alam kubur. Berarti kalian pengikut orang mati? Tidak, Bang. Duh. Jadi begini, Bang. Anda Coba pelan-pelan dulu, Bro. Gini, pelan-pelan. mengartikan sebuah kata itu harus Sedikit dulu. Kita biar nggak lompat-lompat, Bro. Gini ya. Tadi kan jalan, betul? Iya. Muhammad sebagai petunjuk jalannya, betul? Iya, Bang. Seperti rambu-rambunya. Oke. Sekarang begini.
Kamu pengikut Muhammad nggak? Iya, pengikut. Oke. Muhammad ada dalam kubur, betul? Iya betul. Berarti kamu pengikut orang dalam kubur? Hah? Tuh kan langsung kan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan, dikit. Gini, kita jangan rebutan ngomong gini. Kamu pengikut Muhammad, betul? Iya betul. Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul betul. Berarti kamu pengikut mayat dalam kubur, betul? Pencet tombol lari. Bener kan pencet tombol lari? Sudah kudungkan. Aduh. Berat saudara. Berat saudara. Aduh, berat. Pengikut orang mati yang baru sadar kalau dia pengikut orang mati. Halo Bang Edi, sudah beli rumah kah atau belum? Usman belum, masih jauh belum. Puji Tuhan sudah. Puji Tuhan banyak yang mensupport, tapi masih jauh dari harapan. Mungkin kamu kan masih 1 tahun. 1 tahun ini prosesnya. Mungkin udah habis, udah main. Silakan Usmadin, nyalakan dulu kameramu yuk. Aku mau tanya dulu, atau udah beli atau kameramu belum? Nyalakan dulu. Kan tanya lagi, udah dijawab belum kok tanya lagi. Memang kalian ini terbuat dari apa sih si kepala kalian ini? Berarti kamu kalah nih kalau main slot. Makanya kamu live lagi minta game. Main slot. Main slot. Aduh kasihan. Main slot. Main slot itu apa? Bang Edi. Enggak dengar. Saya main judi lah. Dengar. Saya banyak dengar main slot. Apa sih permainan slot itu apa? Saya nggak tahu apa. Nggak usah pura-pura lah Bang Edis. Habis duitnya guys teman-teman. Makanya dia minta like lagi. Dia minta koin nih. Mana kameramu ya? Silakan. Kirim lah nomor rekeningnya supaya aku hantar duit. Kameramu mana? Apa Bang Edis? Kameramu mana? Ayo. Aku nggak ini Bang, nggak bisa buka kamera. Pasal saya di tengah-tengah sawah ini lagi kerja, cari duit. Kalau Abang kan baiklah. Kalau begitu saya turunkan ya. Abang kan senang aja, cuma lain dapat duit. Terus kau kenapa? Iri kau, Ya, cemburu, sirik. Mending kau tidur kalau itu. Baik, kita kasih naik. Ini dia lagi nih si Fatima lagi. Fatima. Halo. Edis apa silakan, kabar dulu? Fatima. Karena kamu orang Indonesia, saya orang Indonesia. Halo, apa kabar? Silakan. Sehatkah engkau? Sehat. Silakan. Apa kabar Bu Fatima? Alhamdulillah saya sehat, bersyukur. Silakan nyalakan kamera Bu Fatima. Dis, kamu kalau ditanya ya jangan muter-muter, jangan apa? Ya kameramu mana dulu, omonganmu diputar. Fatima. Kamera, silahkan. Kamera. Jangan muter-muter kayak kecipir kau. Udah kelihatan? Mana? Tahan dulu. Sebentar, saya bukan di Indonesia ini. Kalau kamu meminta kamera sebentar, itu sudah tar dulu. Di mana emang Bu Fatima di mana? Saya di luar negeri, Edis. Ya luar negerinya di mana? Luar negeri kan banyak. Timur Leste juga luar negeri. Timur Leste. Malaysia juga luar negeri. Iya saya nih. Di Malaysia. Kalau ditanya jangan, enggak di Taiwan. Kamu kalau ditanya di Taiwan. Ya, silakan. dulu. Silakan. Nah, kamu kalau ditanya jangan muter. Giliran orangmu jawab kamu puter kayak kitiran. Tahu kitiran nggak? Saya orang Jawa ngomongnya nggak enak nih. Kitiran itu yang muter-muter itu kan? Tuh ya. Itu yang silakan. muter, jangan kayak kitiran. Kamu dimintain dalil katanya orang Islam nebeng sama kamu. Kamu bilang ini muter. Kita itu tahu loh. Kan memang betul. Tidak. Oke, sekarang buktikan Edis kalau memang orang Islam nebeng ke kamu yang mana? Oke, sekarang saya tanya, siapa Ilyas itu? Ilyas dia Nabi Ilyas, anaknya putra Iya, Nabi orang Ilyas. mana?
orang Yahudi, bukan Yahudi ya, karena anak Nabi Ibrahim dibagi dua. Separuhnya menjadi keluarga Yahudi dan separuhnya menjadi ummah yang Mana bersama dalilnya? Nabi Isa. Adik saya karena saya tidak ada di tangan saya sekarang, saya jangan bilang dalil. Enggak, itu kan karang-karangan semua. Tidak ada karang-karangan. Edis, masalah ini nggak usah keluar data. Begini loh Bu Fatima, aduh ini kalau saya megang tidak usah begini. Dengerin dulu. Saya mau ngomong. Kami bicara untuk kami umat Islam, tetapi kalian itu geli, kayak ketakutan. Kami tidak akan mengambil agama kalian. Kami Muslim juga tidak akan mengeruk agama kalian. Kami bicara kepada umat Islam bahwa Nabi Isa yaitu Nabi, bukan siapa. Tapi kalian mengatakan dia betul. Sudahlah, oke, itu Anda percaya, oke? Tapi kami tidak. Ini untuk. Tapi kalian salah paham dan menggeriuk. Tapi hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW bahwa orang kaum Yahudi menggeliat memang seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak usah ribut. Kamu menulis apapun tidak terpengaruh buat kami Muslim. Sungguh Edis TV. Sungguh kami Muslim, saya tetangga saya orang Kristen, saya sangat menghormati dan tidak mencelanya. Tapi sayangnya ada orang Kristen datang ke kami memberikan brosur dan kami menolak dengan baik-baik. Kami tidak menghina karena kami ini orang Indonesia, menghormati sesama kalian semuanya. Seperti itu. Kalau kamu tulis-tulis seperti itu, kamu seperti menghina kami Muslim dan kami Islam tidak menghina kalian. Sudah ngomongnya? Silahkan bicara. Ya, saya selesai. Silahkan bicara sekarang. Baik. Yang Anda katakan itu bagus kalau kalian nggak nebeng-nebeng di dalam agama kami. Tadi katanya saya mau ngomong. Tadi udah ngomong, saya ngomong sedikit dibantai. Gimana nih? Itu saja. Buktinya nggak ada. Tadi Anda ngomong panjang lebar, saya dengerin. Saya baru ngomong, baru keluar dua ludah saya. Lanjut. Udah langsung dia. Ngomongnya jangan itu aja. Gimana sih? Ayo ngomong lagi sekarang ngomong. Sudah belum? Saya udah bisa ngomong belum? Udah bisa ngomong belum? Mau makan apa? Belum makan ya? Tak suapin katanya. Udah bisa ngomong saya. Kamu kalau tahu deh Indonesia sama cewek kowe nang nyong. Saya udah bisa ngomong belum? Ngomong. Baik, begini ya, Bu Fatimah, dengarkan. Agama Islam itu mau dia nyium batu, mau nungging nyembah batu kek, mau apa? Sebenarnya urusan kalian. Betul. Yang jadi masalah itu apa? Kalian ini walaupun penyembah batu, mengkultuskan batu, kalian mengait-ngaitkan diri dengan agama-agama sebelumnya yang nggak ada hubungannya. Contoh. Tidak ada. Contoh misalnya Musa. Dengar dulu. Teruskan. Contoh misalnya ya, ada Abraham, Musa, Ibrahim. Tuh ya, Abraham. Iya, mirip-mirip lah itu intinya. Sekarang gini, apa arti Ibrahim? Dia nama arti lagi. Iya, nama artinya itu, apa? Nama Nabi. Iya, nama artinya? Ibrahim, nama arti. Nggak ada artinya. Arti. Nggak ada artinya. Emang kamu artinya apa? Coba tanya. Gimana? Kamu apa artinya coba? Kalau saya mau dibilang nebeng, saya nebeng sekarang. Saya nebeng ke kamu nih. Ibrahim apa artinya ya nebeng saya? Mau nebeng nih. Nah, begini. Nah, ini kan karena kalian itu kan memang maling. Gini. Maling matamu. Dengar dulu, biar saya jelaskan secara. Kamu bilang saya maling, nyuri apa kami? Nyuri apa dari kalian? Ya itu tadi Abraham kalian maling jadi Ibrahim. Saya belum bilang maling ke kamu udah bilang maling ke saya. Loh, banteng. Saya harus mengatakan fakta. Gini loh, dengar. Dengar. Orang zaman dulu sebelum ada pengaruh antar bangsa yang begitu kuat seperti sekarang, orang itu memberi nama. Ini susah kalau ngomong sama ibu-ibu, ini susah bener. Kita belum selesai ngomong, udah dipotong lagi. Gimana kita? Gimana ini? Lagian ngomong kayak orang sunat. Bisa selesai nggak ini saya ngomongnya ini? Bisa. Dengerin. Nah,
Zaman dulu orang itu memberi nama itu ada artinya. Contoh, nggak usah ngomong-ngomong yang jauh. Orang Jawa lah, dari logat ibu kan orang Jawa. Memberi nama ada artinya. Joko, Suwito, Soekarno, Udah jangan banyak-banyak, satu aja semua contohnya. ada artinya. Dengar dulu. Ada artinya, Contoh nama itu itu satu. ada artinya. Panjang amat. Ya kan? Nah, begitu juga orang-orang zaman dulu ada artinya. Abraham, dulu namanya bukan Abraham tapi Abram. Lalu diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Artinya Bapak banyak bangsa. Bilang Tuhan, Tuhanmu siapa? Kok bilang Tuhan kau? Ini lari kemana-mana lagi nih, aduh. Ya ini kamu kan barusan bilang Tuhan. Tuhanmu siapa? Malah kecepul kamu sekarang. Tuhanmu siapa? Ayo ngomong. Ini orang kayaknya Tuhan, tukang lompat-lompat ini orang ini. Enggak usah. Kita lagi bahas Enggak Abraham, usah. nanti lompat kemana-mana. Enggak apa-apa. Lah orang pintar Abraham kecil juga itu kalian. artinya Bapak banyak bangsa. Sekarang saya tanya Bapak sama banyak kamu, bangsa. apa arti Ibrahim? Ibrahim itu nama dia adalah Ibrahim. Allah yang kasih nama Ibrahim. Dia bapaknya Di orangnya. mana Allah kasih nama Ibrahim? Di Bapaknya mana? Di mana? Di mana? Di kamu. Iya, ingin kamu Udah nih, di tidurlah. kamu nih. Ini Nggak nggak usah, tahu jangan apa-apa. diturunin. Ini udah Kalau- goodbye lah. Ini orang stres ya kan. Di dalam Quran nggak ada cerita Allah mengganti nama jadi Ibrahim, nggak ada. Mengada-ngada aja. ODGJ. Aduh. Udah agak sedikit lelah sih sebenarnya saya, tapi kita hantam aja terus ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ini ya, siapa ini? Aduh, agak-agak lemot ini. Ibu-ibu juga ini. Kapsah namanya. Halo Kapsah. Kapsah. Aduh. Ini kalau udah siaran berjam-jam ini kuat nggak lanjut lagi nanti malam ini. Halo Kapsah. Masih macet. Masuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Kristen, Bu. Jangan dibilang assalamualaikum. Halo? Macet. Halo? Ya, mungkin perbaiki sinyal dulu ya, Bu ya. Sinyalnya diperbaiki dulu. Pastikan teman-teman kalau mau naik kemari, pastikan teman-teman lihat sinyalnya harus kuat ya, supaya bisa berinteraksi. Tadi itu sinyalnya kayaknya yang parah itu. Daeng Ical, Daengkal Ical, silakan nyalakan kamera. Halo Daeng Ical. Halo Bang. Halo Bang, ya. Ya, Muslim Bang ya. Ya? Muslim ya. Iya. Oke baik, silakan Daeng Ical, gimana? Tadi Abang bilang curi. Gimana? Iya, benar. Gimana? Abang tadi bilang agama kami agama curian ya. Mencuri di agama Abang. Iya. Loh, kalau mencuri kenapa Abang nggak mau tuntut? Ayo tuntut sekarang di kepolisian. Kenapa? Agama Islam pencuri. Kenapa harus dituntut? Pencuri. Agama kami bukan agama tuntut-tuntut. Kami Oh, hanya berarti- menyadarkan kalian supaya kalian tahu bahwa kalian itu mencuri seperti sabar itu. dulu Bang. Biarkan saya. Di mana ada pencuri harus dilaporkan Bang. Di negara kita, negara hukum, pencuri itu harus dihukum. Loh Abang kok nggak mau laporin agama Islam? Terus kenapa Abang tinggal di mayoritas? Masalahnya hakimnya Islam. Jangan Bang.
polisinya Islam, jaksanya Islam. Gimana? Coba kalau hakimnya Kristen, polisinya Kristen, jaksanya Kristen, pasti udah tok pencuri. Gitu loh. Itulah kesalahan abang mengatakan orang mencuri agama, tapi abang nggak mau laporin yang salah itu. Di situ kesalahannya abang. Nggak kesalahan juga. Anda merasa benar, Anda laporin. Nggak kesalahan juga. Masalahnya mau lapornya sama siapa? Kedua bang, kenapa Anda tinggal di mayoritas Muslim? Pindah sana, jangan di negara Muslim. Iya. Emang saya nggak di negara Muslim kok. Kamu mayoritas di sini Muslim di Indonesia. Saya nggak di Indonesia, Peyang. Gimana sini orang ini? Oh, disitulah Anda berani memang karena bukan di negara kami. Berani kan katain kami pencuri? Ya, karena Anda tidak tinggal di sini dan Anda tidak mau laporin. Itu kesalahannya abang. Terus kalau kami nih, kalau saya abang mencuri, pasti abang nuntut. Lah harus saya laporin dong, saya bukan pencuri nih, saya benar nih. Nah, logikanya gitu bang. Pencuri itu kan salah. Toh kenapa enggak dilaporin? Kenapa umat Islam ini penjaring semua di Indonesia? Sudah? Iya. Sudah belum jawabannya? Silakan. Baik. Jadi begini ya. Ini biar saya kasih kamu edukasi ya. Apakah kasus pencurian agama ini terjadi setelah Indonesia ada atau sebelum Indonesia ada? Saya tanya dulu. Kenapa? Jangan langsung pura-pura bengak. Kenapa? Tadi kau gagah sekali mengatakan kau salah. Kalau kau dapati itu pencurian, itu pelanggaran, laporkan. Sekarang kau kutanya balik, kenapa? Macam orang lupa ingatan. Nah, jangan. Sekarang kutanya dengar. Kapan terjadi pencuriannya itu? Terjadi sebelum Indonesia ada atau sudah Indonesia ada? Sebelum Indonesia ada. Nah itu gimana? Gini bang. Itu sudah sebelum Indonesia ada. Gimana kok? Itu peristiwa apa yang digunakan? Coba. Terus. Dengar dulu. Jangan dulu. Pencurian. Dengar dulu. Berapa masa kadaluarsa pencurian? Berapa? Coba. Gimana sih kamu itu? Katanya kau ngomong hukum. Jangan ketawa bang. Anda justru katanya ngomong hukum. Iya. Dengarkan. Hukuman yang diancam di atas misalnya 5 tahun, itu masa kadaluarsanya itu 18 tahun. Pasalnya mana bang? Apa? Mana pasalnya? Ada kuhapnya. Mana? Ada di kuhap. Kitab hukum acara pidana. Mana? Tampilkan. Oh, harus ditampilkan. Masa kadaluarsanya? Ya, tampilkan. Boleh, baik. Ku tampilkan ya. Ya. Abang di negara mana ini? Masa kadaluarsa. Baik nih. Saya bacakan ya. Macam-macam ini, tergantung ancaman pidananya ya. Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, kadaluarsanya 1 tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, kadaluarsanya 6 tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana itu pasal berapa bang? Ini hukum acara pidana. Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nih ya. Pasal berapa bang? Baik, saya bacakan. Sabar ya, saya bacakan. Ya. Kau nggak tahu pasal berapa? Kau yang kayak gini masih kau tanya. Berarti memang kau botolmu gak karu-karuan. Botolmu juga bang. Nih, saya bacakan ya. Nih. Tidak melihat botolmu juga.
Masa kau tanya pasal berapa? Yang kayak begini ini udah makanannya anak sekolah hukum. Kok kau tanya pasalnya? Tapi ya, Nih. terus. Di dalam ketentuan KUHP yang lama, ini kan udah ada yang baru kan, memang kemarin kan sudah diundangkan yang baru kan. Nah ini, nih, misalnya nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 mengenai adanya macam kadaluarsa nih. Sekarang ya, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa apabila setelah melampaui 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 setelah waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam penjara 1 tahun dan paling lama 3 tahun setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Setelah melampaui 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan setelah melampaui 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup atau pidana mati. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini pencurian masuk kategori diancam dengan pidana yang 5 tahun. Dan itu kalau yang 5 tahun itu masuknya dia yang 12 tahun kadaluarsa. Setelah 12 tahun itu udah penuntutan hilang. Contoh biar kau tahu, misalnya motormu hilang, dicolong sama si Udin. Udah? Nah, ini kejadiannya 12 tahun yang lalu. Percuma kau laporkan karena kewenangan penuntutan itu udah hilang, hapus. Karena tindak pidananya sudah kadaluarsa. Saya pakai logikamu. Nah, sekarang kau bilang begini. Kau laporkanlah ini yang Islam mencuri agama ini, Itu kan kejadiannya sudah ribuan tahun yang silam. Kau suruh lagi mau nuntut apanya? Terus saya pakai lagi pula ini pakai pencuriannya bukan pencurian barang. Saya pakai logikamu, Bang. Ini pencuriannya pencurian konsep-konsep teologis. Nah, pencurian konsep-konsep teologis ini nggak ada aturan hukum yang jelas. Maksudnya gini. Sudah, Bang. Ya, oke. Silakan. Coba kau ngomong dulu, silakan. Terus kalau begitu kayak KUHP di Indonesia, loh kenapa Abang masih menuduh pencuri? Duh, kok nggak nyambung? Kalau sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa dituntut, gitu kan, Bang? Nah, kalau sudah tidak bisa dituntut, kenapa Abang mengatakan lagi pencuri agama kamu? Loh, kenapa pencuri atau tidak pencuri itu dikatakan harus kadaluarsa atau tidak? Contoh begini. Si Mahmudin mencuri 12 tahun yang lewat yang lalu. Dan itu yang hapus, yang gugur itu kewenangan pentuntutan. Kalau cap pencuri itu masih bisa disematkan, gimana kalau itu? Cap pencuri itu masih bisa. Bang, berarti masih bisa dituntut. Gimana sih orang ini? Aduh, pantesan kau masih Islam ini orang ini. Aduh, saya tanya, Bang. Gimana sih abang nih? Bang, dengar dulu, Bang. Daeng Ical, dengar ya Daeng ya. Gini loh Daeng. Abang sekarang di mana? Abang sekarang di mana ini? Tempat tinggalnya. Mau ngapain? Takut. Kok takut? Nggak takut saya. Takut. Cuman mau ngapain? Percuma. Kau pun nggak. Ngelek. Kau pun nggak bisa kesini sampai ngelek tuh kan? Sampai ngelek. Berarti abang cuma beraninya di situ. Coba abang, saya di sini, tempat tinggal saya di sini. Mau jadi teroris? Itu berarti Abang jelas orangnya. Saya di Amerika, di Amerika Serikat. Nah, di Amerika bisa kau kesini? Nggak bisa kau kesini? Enggak. Terus ngapain kau tanya saya di mana? Itu kan harus jelas, Bang. Anda itu siapa, tempat tinggalnya di mana. Jangan pakai nama samaran. Ini nama saya. Apa itu? Jangan aja, tahu nggak? Apa itu, Bang? Enggak.
Nah, biar ku kasih tahu bang, biar abang ku kasih tahu. Gini, Ya. sambil ini ya, sambil abang rekam, sampaikan kepada Yusuf Kala. Ya. Nah, sebentar. Biar abang tahu. Biar saya kasih naik dulu, biar saya kasih naik. Itu tujuannya abang. Akibat dari penyampaian Yusuf Kala, abang seperti ini. Datang dong ke Indonesia. Temui mantan ini orang nggak nyambung juga. Sebentar, sabar ya. Nyambung bang, kok nggak nyambung itu? Abang nggak arahnya ke kanan, saya ke kiri. Sabar. Kamu jawab. Di Amerika loh bang. Aduh, abang ini memang. Sebentar ya. Iya bang. Biar kita kasih tampil dulu. Ya bang. Sabar ya. Ini akun saya yang satunya ini. Bentar. Kalau pakai akun yang ini, saya ada gambar-gambarnya. Karena ini di HP yang satu ini nggak ada di galerinya. Sebentar. Sabar ya. Masalahnya kalian ini banyak minim informasi kalian ini. Itu yang jadi kalian salah tuduh sama saya. Jadi abangnya yang banyak informasi nih. Oh jelas. Tapi informasinya informasi searching ya bang. searching katanya dia. Iya. Berarti abang nggak ngalamin sendiri juga ya. Nah, nih ya. Abang dari namanya Daeng ini pasti orang Makassar. Betul bang. Mantap. Sekarang bang saya tanya, abang tahu gambar ini yang di samping ini? Ya, saya tahu. Tahu siapa dia? Iya. Yang ini. Ya. Pak Yusuf Kala kan? Tahu Pak Yusuf Kala lagi jabat tangan sama siapa? Tahu. Siapa namanya? Siapa yang menyampaikan Islam terhadap kan? Siapa? Saya lupa ingat namanya. Gitu bang. Nah, tapi tahu orangnya ya? Iya bang. Nah, namanya Zakir Naik. Indonesia itu bang. Iya, namanya Zakir Naik. Mantap. Tahu apa yang dibahas Zakir Naik? Tahu apa? Ya agama ya bang. Iya, agama apa yang dibahas? Agama Islam. Kalau agama Islam ngapain saya buka channel-channel seperti ini? Nggak ada yang dibahas agama Kristen. Dia bahas tentang kebenaran Islam terhadap orang Kristen. Gitu. Kan kalau Islam bahas Kristen ini itu namanya membahas kebenaran Islam terhadap agama Kristen katanya. Terus kan jadi banyak intinya banyak pendeta akibat disampaikan oleh si karena dia masuk Islam. Berarti benar kan? Makanya mereka ini emang kayak gitu. Udah dari sononya. Jadi kalau ada orang Kristen, orang Islam, ulamanya sekelas Zakir Naik seperti ini, dia sewa itu di Bekasi, dia sewa, bukan sewa ya, dia pakai tempat namanya Stadion Patriot Bekasi. Sudah? Itu ditonton 40.000 orang itu. Yang nonton 40.000. Yang dibahas apa? Yang dibahas itu Bible, isi Bible yang dibahas. Dia bahas mengenai bagaimana Yesus menubuatkan Muhammad. Terus Anda senang kan? Ya kan? Ya. Itu namanya dakwah kan? Ya. Nah, terus kalau ketika kami bahas agama kamu, terus kau bilang penistaan.
Saya enggak bilang Ya kan? selama komunikasi kita ini enggak pernah saya bilang penistaan, Bang. Abang yang bilang Sekarang nggak kau bilang penistaan gara-gara aduh sialan kita duluan ternyata. Kau udah tahu begitu. Bang, gini Bang. Selama komunikasi kamu dengan saya enggak pernah sebutin penistaan tuh. Gimana? Kalau yang lain mungkin. Abang, saya komunikasi dengan kamu, saya tidak pernah bilang kamu penista atau kamu menistakan kami, tidak pernah. Iya, gara-gara sudah saya kasih tunjuk gambar ini, Bang. Bukan. Akibat dialog kita tadi tidak ada keluar penistaan baru kali ini, Bang. Nah, jadi jangan Abang tuduh saya bilang penistaan. Itu ya, Bang. Ingat kan, Bang? Dialog kita. Iya, tapi kan sudah arahnya sudah ke hukum-hukum ini. Ini harusnya inilah, tanyalah alamatmu gini-gini. Itu kan arahnya sudah ke situ. Maksud saya begini Abangku, dengar ya Bang ya. Tanya alamat gini Daeng. Daeng Ical. Abang kami tahu, oh, Abang ini tinggalnya di Amerika. Abang ini saya juga enggak tahu Abang apakah Abang itu asli orang Amerika atau memang dari Indonesia ke Amerika. Saya juga enggak tahu, Bang. Cuma saya mau tahu, Abang ini harus jelas. Keadaannya jelas. Abang ini tinggalnya di sini supaya sama-sama. Supaya nanti bikin laporannya ada begini-begini, bilang aja begitu. Tidak, Bang. Saya tidak akan. Saya dengarkan Bang ya, dengarkan. Justru kalau kalian bikin laporan kepada saya malah gembira ria. Hore saya. Karena Abang biar tahu kalian kenapa? Tahu kalian kenapa? Enggak. Kalian lihat itu Saifuddin Ibrahim, kan udah ada contohnya. Udah kalian bikin laporannya, masuk ke Interpol, malah gol dia. Biar kalian tahu. Tapi intinya begini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Pertama-tama yang memulai duluan ya diskusi-diskusi perdiskusian lintas agama ini sebenarnya Islam duluan. Lihat itu channelnya Donditan, subscribernya malah udah 1 juta itu subscribersnya, ya kan, udah jutaan. Siapa lagi? Si Juma, itu juga orang Makassar. Kau pasti kenal sama dia. Kenal nggak? Saya pernah dengar. Nggak kenal. Nggak kenal si Juma? Nggak. Repot ini juga. Nah, makanya Bang, saya masuk di channel Abang ini. Saya mau tanya, kalau kami sudah damai-damai di sini, Bang, perkara ini hendaknya ini jangan dipermasalahkan lagi agama ini. Gitu, Bang. Saya juga pernah masuk di channel. Ini gimana ini orang ini? Berarti gini Bang. Dengar dulu. Kalau Islam bahas Kristen itu damai-damai. Tapi kalau Kristen bahas Islam janganlah merusak perdamaian gitu. Dengar Bang. Mana kita kayak gini? Saya pernah masuk di channel Muslim yang bahas tentang ginian juga. Saya juga bertanya, loh, kenapa ini dipermasalahkan lagi atau diperdebatkan lagi? Bukannya kita sudah damai di sini? Gitu Bang. Saya bertanya juga sama siapa itu yang logika. Nah, saya pernah masuk di channel itu Bang. Saya bertanya. Berarti kau kenal sama Juma, kau sebut-sebut logika ini. Inilah kita susah ini, nggak berterus terang ini. Tadi ngomong nggak kenal, sekarang kenal. Saya masuk di logika Bang, di channelnya logika. Kalau Juma memang saya nggak kenal Bang. Nah, saya masuk di situ Bang. Kenapa hal ini diperdebatkan lagi? Bukannya kita damai-damai di sini. Itu Bang. Makanya saya tanya Abang ini. Abang, selaku manusia yang baik, hal ini nggak boleh lagi diperdebatkan Bang. Ayo sama-sama. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju kalau apa? Kalau kalian itu berhenti membahas agama orang. Contohnya siapa? Tokohnya juga sama juga orang Makassar lagi. Namanya Nur Alim alias Zulkifli M. Abbas alias Zuma. Nama aslinya Nur Alim. Kemarin nangis-nangis dia. Katanya sama saya pun dia udah lari terkencing-kencing takut. Kemarin pun tokohnya juga dari Makassar juga. Namanya Yusuf Kala, malah wakil presiden. Jadi gini Bang, saya ini manusia awam Bang. Jadi
saya ajak abang ya lakukan kedamaian agar Saya sangat setuju Bang. Bahkan saya sangat setuju kalau diskusi lintas debat-debat seperti ini semua ditutup. ya. Malah saya lebih senang. Tapi masalahnya apa? Yang terus-menerus berkoar-koar kalian Bang, orang-orang Islam. Nah, kalau Jadi begitu, kami Bang, ini justru Bang. merespon. Gini Bang, kalau orang-orang oknum-oknum seperti itu Bang melakukan itu jangan dicontohin Bang. Artinya Bukan abang, dicontoh Bang, dijawab. tapi akan timbul lagi perdebatan Bang. Kalau saya gini loh, mau itu Islam atau Kristen, saya ajak loh hentikan seperti ini biar kita damai-damai aja di lapangan, karena ini kan ditonton Bang oleh banyak orang. Nah, ketika saling menghujat kalian ini antara agama dengan agama yang satu dengan agama yang lain saling menghujat, takutnya di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya timbul kalau umpama abang diikutin oleh orang-orang yang di bawah ini. Iya, tapi abang ini agak nggak nyambung, agak nggak nangkap. Begini ya Itu Bang, nggak nyambung, Daeng, Bang. Saya begini ajak Daeng ya. ini, Abang. Begini Damai, Daeng Ical, biar kita nggak lakukan panjang damai. lebar Daeng. Begini Daeng ya, dengar. Ya. Kristen ini jujur bukan saya bela-bela, adalah agama yang selama ini diam, nggak membuka suara ketika orang-orang Islam terus-menerus membicarakan iman kami. Sorry Bang, kalau saya jangan sebut orang Islam, sebut oknum Bang. Jadi Bukan biar kami oknum lihat- lagi Bang, nggak bisa kita katakan oknum loh Bang. Bang, 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi, apakah itu oknum? Begini Bang, kalau yang Gini Bang, tahu nggak yang mereka teriakkan apa Bang? Ketika Zakir Naik ini mengatakan, saya buktikan di dalam menurut Bible, menurut kitab sucinya orang Kristen, kata Zakir Naik ini, Yesus itu seorang Muslim. Lalu jemaah itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. Iya, dia memang bernarasi itu, dia berkhotbah berkobar-kobar, Jadi, menantang seluruh orang Kristen ya untuk membantah apa yang dia katakan, bahwasanya menurut Injil itu sendiri, saya akan buktikan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan, katanya. Sesungguhnya Yesus itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Sesungguhnya Yesus itu betul-betul seorang Muslim, katanya, dalam narasi video itu. Lalu seluruh jamaah itu satu stadion itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. jadi Terus abang jadi bilang dari situ- oknum lagi Bang, gimana do oknum apanya? Jadi Apanya dari yang situ oknum abang- itu dikawal polisi lagi. Dikawal Jadi polisi ini Zakir Naik ini Bang, dikawal sama polisi. Bukan dikawal sama ini lagi. Wapres menyambut, ketua-ketua ini menyambut, MUI segala macam menyambut, organisasi-organisasi muslim menyambut, dikawal juga oleh kepolisian negara Republik Indonesia membahas agama Kristen. kan sudah adil Bang. Waktu Paulus datang kan dikawal juga dong. Ya kan? Paulus ada ngomong-ngomong ke Islam. Tapi dikawal kan Bang? Jadi Loh, bukan polisinya enggak, dong. Paulus ada. Aduh, ini orang gak nyambung ini gimana nih, Bang? Masalahnya Paulus nggak ada dia bahas-bahas agama Islam. Iya Bang. Abang kan tadi Masalahnya ini orang ya Zakir Naik ini yang dibahas itu memang agama Kristen. Yang jadi pokok bahasan dia itu. Nah Jadi dari sekarang situ- nih dilanjut lagi sama orang lagi dari Makassar lagi, namanya Nur Alim alias Zuma, bahas agama Kristen terus tiap hari di Kokmalnya itu terus sampai 2 tahun 3 tahun saya biarkan. Saya mulai ini baru ini, belum lama saya ini baru mulai, maksudnya di TikTok ya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya memang udah. Yang secara intens saya baru sekitar 6 bulan ini saya intens tiap hari saya siaran. Nah sekarang begini Bang,
kekristenan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini adalah gerakan respon balik terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ketika kami merespon balik, tahu nggak yang terjadi apa? Kami dipersekusi. Ya, beberapa di antara kami bahkan sudah ditangkap, dipenjarakan. Salah satunya yang abang tahu, misalnya, masalahnya abang ini nggak di bidang ini repotnya ini, udah nggak di bidang tapi so tahu. Makanya bang, kalau tidak tahu dengar dulu ceritanya itu, dengar dulu. Nggak ada tiba-tiba ada asap kalau nggak ada ceritanya itu. Jangan samakan. Ada ceritanya. Iya gitu bang. Kalau ada ceritanya, saya kan dapat informasi dari abang ini. Nah, jangankan informasi itu datangnya dari abang, ya saya juga lihat di TikTok seperti ini. Makanya saya masuk di channel abang ini mempertanyakan tujuan abang, maksudnya abang seperti ini apa. Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab kalian Islam ini seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik ini yang lagi salaman sama Yusuf Kala. Bagaimana mungkin Yesus kami yang kami junjung tinggi, kami muliakan, menubuatkan seorang nabi yang kelakuannya seperti Muhammad? Loh, itu yang kami kan menjawab itu, Bang. Ya, Muhammad, kemarin saya bilang tuh, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Ya kan? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang tukang nyium-nyiumin batu. Sampai muslim juga ngikut-ngikutin nyium-nyiumin batu. Itu bang, artinya apa? Kalian nebeng nama besar Tuhan kami untuk memperbesar agama kalian. Nebeng, mencuri, mengemis di tempatnya agama orang lain. Itu yang ingin saya luruskan. Saya hanya meluruskan itu. Tapi apa yang terjadi kepada teman-teman kami? Saya nggak bilang kami, karena kami ada banyak orang. Bukan kami tunggal seperti agama kalian. Jadi kami, ya, ketika salah satu contoh yang paling baru viral kemarin, ada teman saya namanya Rudi Simamora, anak Batak, nama channelnya. Dia lagi debat tuh sama Yusuf PI. Lagi debat. Nah, ketika mereka berdebat, tahu nggak? Polisi datang ke rumahnya, ditangkap, dibawa ke penjara. Malam itu juga langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Ngeri. Itu yang terjadi, Bang. Terus jangan abang bilang, kenapa kau tidak adukan? Kenapa kau tidak ini kan di Indonesia? Bang, tadi kan sudah saya bilang, Bang. Masalahnya yang terjadi di Indonesia berulang-ulang kayak gitu kalau soal agama itu. Makanya tadi saya bilang kan, tahu kasusnya Arswendo. Arswendo itu dia hanya mempoling siapa tokoh yang kamu suka. Bayangkan dia kan punya tabloid bacaan. Ditulis di situ di kolom kolom polling, siapa tokoh yang kalian suka. Setelah dihitung, ya, ternyata tokoh yang disukai oleh pembaca itu ada Soeharto, ada ini, ada itu, ada Iwan Fals, ada ini, ada ini. Ternyata nama Muhammad itu di bawahnya Arswendo paling bontot. Ya, jadi setelah Arswendo baru di bawahnya Muhammad paling bontot. Padahal itu kan hasil polling, hasil perhitungan siapa yang kalian suka. Demo kesetanan orang Islam. Gara-gara apa? Gara-gara hasil pollingnya nama Muhammad di bawahnya nama Arswendo di bawah paling bontot. Ngamuk orang Islam, di penjara Arswendo 5 tahun coba. Kurang gila gimana orang Islam, Bang? Saya tanya dulu. Kurang gila bagaimana orang Islam di Indonesia? Oke, Bang, saya sudah tahu tujuan abang dan
apa yang Tujuan saya biar saya juga bisa bersuara. saya sudah tahu abang tujuan abang seperti apa, kemudian kenapa bisa seperti itu saya sudah tahu bang ya. Makasih ya bang. Sama-sama bang. Sama-sama. Balas dendam aja. Bukan balas dendam. Kalau tujuannya hanya balas dendam, saya menghujat sesuka hati saya, dari sini saya bisa. Kalau hanya sekedar balas dendam, tidak. Saya itu juga ada tujuan untuk memperbaiki bangsa. Ayo, kalau kita berhenti, ayo semua, Juma semua, pendebat-pendebat ini. Polisi sebagai pihak yang berwenang, undang semua pihak, semua kita berhenti, saya setuju. Kita berhenti. Tapi kalau mereka jalan terus, gimana kita mau berhenti coba? Tiap hari mereka berbohong, membenar-benarkan Yesus, dikatakan Yesus Nabi kami, kalau jadi kami masuk Islam kami tidak meninggalkan Yesus. Gimana jalan ceritanya? Itu kan penyesatan. Gitu loh. Coba lihat itu channelnya Donditan. Masa ketika kami Kristen bersuara dikatakan penistaan? Kan gak beres. Gitu loh. Niatan saya itu supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Nih loh yang terjadi. Lihat dari dua sudut pandang tuh, lihat, jangan lihat dari sebelah doang. Lihat kronologi secara utuhnya, lihat. Biar tahu ceritanya. Jangan asal bunyi gitu loh. Mana ada orang Kristen ngundang ulama besar bahas agama Islam? Gak ada. Nggak bakal bisa jalan. Karena apa? Karena udah kejang duluan nanti. Gitu loh. Nah saya sampai rela meninggalkan kepunyaan saya loh. Demi apa? Demi supaya saya bisa bersuara nih. Ya kan? Karena teman-teman saya yang bersuara semua dimatikan. Maksudnya dimatikan dalam pengertian dibungkam. Ya, entah itu dengan cara apa, dilaporkan polisi lah, diteror lah, inilah. Kalau saya mau jadi penghujat ini bisa, cuma saya nggak mau. Gitu loh. Bukan tujuan saya untuk balas dendam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itulah kenyataannya teman-teman. Tapi ya biarkanlah ya. Kita yang jelas kita bersuara terus ya. Kita bersuara, kita suarakan hak kita gitu loh. Kita orang Kristen, kita juga punya hak yang sama kok di negara kita dengan mereka. Ya, jangan mereka saja yang boleh-boleh bahas agama orang dikawal polisi. Iya loh. Kalau kita bicara tentang hukum ya, penistaan agama itu kan misalnya ada orang Islam nih ngomong-ngomongin tentang agama Kristen, itu sebenarnya udah kena penistaan agama itu. Jadi si Zakir Naik itu udah kena penistaan agama sebenarnya. Dan orang-orang yang membantu acara itu juga justru kalah juga termasuk kalau misalnya kita mau bicara hukum. Tapi apakah ada langkah hukum ke situ? Kan enggak. Karena apa? Karena memang seperti itu, hukum itu tajamnya cuma ini doang, ke minoritas. Itu loh. Buka kacamatamu. Kau suruh Juma datang kemari, saya akan debat sama dia tanpa ada tutup-tutup apapun di muka saya. Tapi si Juma juga suruh lepas maskernya. Coba ayo. Ya itulah teman-teman ya. Tapi saya melihat sepertinya si Juma dan kawan-kawan, Donditan dan kawan-kawan, mereka tidak akan berhenti. Ya. Itulah kenapa dulu udah pernah kok saya bilang sama dia, ayo gimana kita ambil kesimpulan, kita berhenti. Mereka nggak mau. Kalau dari kita Kristen udah kita siap, ayo kita membangun bangsa kita. Kita berhenti, nggak usah debat-debat agama. Tapi mereka nggak mau.
Mereka punya tuntutan. Apa tuntutan mereka? Tuntutan mereka LAI harus begini. Ya, hilangkan istilah-istilah Islam di dalam Alkitab katanya. Duh, ini ada-ada aja ini. Mereka bukan mau berhenti, bukan mau itu, mereka pengen jalan terus. Ya udah kita jabanin sekalian. Nah, sekiranya kita jabanin, mereka ngamuk, mereka kesetanan, kejang-kejang, kesurupan masal. Iya. Kalau kita jabanin, mereka habis loh, babak belur mereka. Coba. Kalau kita bahas tentang Muhammad, mereka habis babak belur. Satu tema tentang Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Sampai habis suara saya, teman-teman. Iya. Tentang Muhammad menikahi Aisyah. Itu sampai hari ini nggak kelar-kelar itu. Dan itu kalau dibahas sampai nangis mereka. Iya. Sampai mereka palsu-palsukan hadis itu sendiri. Tentang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan, juga nggak bisa dibantah mereka. Sebentar, saya minum dulu ya. Itulah. Jadi kalau kita bahas Muhammad, mereka nanti nangis. Mereka pokoknya di situ habis kalau kita bahas Muhammad. Habis mereka. Iya. Cobalah. Saya sudah berapa mengeluarkan statement. Sayangnya akun utama kita bukan yang ini, teman-teman. Ini akun yang ini nggak ada galerinya karena HP harga 600.000. Kalau harap 600.000 diisi nanti 10 foto udah ngeheng. Jadi selalu bersih nih galerinya ini, ya kan? Nah, Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur 50 sekian, menikahi bocah umur 6 tahun. Itu Muhammad. Dan dia satu-satunya nabi yang kayak begitu. Itu orang Islam itu kalau bahas itu, waduh, rawan kita. Kita rawan halalkan darah. Padahal bener gitu loh. Padahal bener. Padahal fakta. Coba kalian bisa bayangin gak itu? Umur 50 sekian, ya kan? Menikahi anak yang masih masih kayak gitu. Umur 6 tahun. 6 sampai 7 tahun. Dan berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Hadisnya ada. Kau bayangin aja. Pernah kak? Jangan-jangan kalian gak pernah lihat ini umur. Pernah gak orang-orang Islam, kalian orang Islam saya tanya, ngelihat anak umur 6 atau 7 tahun? 6 sampai 7 tahun. Itu kan masih itu masih guling-guling itu di pasir. Gimana kau itu? Masih nggak pakai baju itu, kalau ada hujan itu masih telanjang guling-guling di depan rumah. Itu umur 6 sampai 7 tahun. Nah, ketika itu kami bahas, kau nanti udah nangis, kau nangis darah. Cuman satu itu aja kau udah nggak bakal lagi kau bisa nanggapin itu udah. Makanya saya bilang, kalian siap nggak sih nanti kalau kami diskusi dengan kalian, kami pertanyakan kenabian Muhammad kalian, siap nggak? Gitu loh. Kalau nggak, cobalah berhentilah, bilang sama si Juma itu, udahlah kita berhenti aja lah di sini. Nanti kalau orang Kristen jawab, kita nanti nangis loh, kita dibikin mereka, bilang gitu.
Belum lagi masalah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Iya. Tidak ada nabi sejarahnya menyuruh manusia minum kencingnya hewan. Cuman Muhammad. Itu cuman 2 itu aja. Kau udah nggak bisa, udah kelimpungan kau udah muntaber. Muntaber. Muntah darah maksudnya. Belum lagi ditambahin yang lain. Nah, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Nah, di mana-mana ya nabi itu mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Yesus beberapa kali mengusir roh jahat dari tubuh seseorang, menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, sedangkan Muhammad kena sihir. Banyak lagi. Dan banyak lagi. Tapi itulah, ya kan? Ketika mereka membahas iman kita, ini wapres langsung yang nyambut. Wakil presiden. Ini kejadian masalah udah 2017. Waktu Yusuf Kala masih wapres. Gitu loh. Nah, sementara ketika kita nyenggol aja dikit, nah ini seperti Pak Gilbert. Pak Gilbert juga cuman gini-gini doang kok dia kan. Langsung kayak gini, langsung cium tangan, langsung ngamuk mereka. Penjarakan. Aduh. Tuh kayak gitu. Memang itulah kenyataannya, teman-teman. Itulah teman-teman ya. Makanya kita teman-teman perlu bersuara. Biarlah saya yang bersuara ya. Biarlah saya yang menanggung resikonya, walaupun saya harus meninggalkan rumah saya ya, walaupun saya harus meninggalkan kepunyaan saya, tapi ya inilah resikonya. Ya kan? Supaya kita bisa bersuara. Kalau nggak seperti itu, mana kita bisa bersuara dari Indonesia? Habis kita, selesai. Seperti itu teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, sekilas balik teman-teman. Dan teman-teman yang baru ikut bergabung teman-teman, sekali lagi teman-temannya, kita 2025 ini kita ada program kita adalah pengadaan rumah apologet di Amerika Serikat ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini,
kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.